Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar topik di SMP berkenaan dengan barisan dan deret bagian yang pertama dengan topik pola bilangan. Oke, silahkan disimak dengan baik agar kalian bisa menangkap konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa bisa dibagikan ke teman yang lainnya. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada barisan dan deret bagian yang pertama kita akan menyajikan berkenaan dengan pola bilangan ya. Sekarang perhatikan pada papan ya. Yang pertama, nah, perhatikan ada pola objek berupa bulatan ya, bulatan warna biru. Mulai dari yang pertama 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pada bagian yang kedua, pada bulatan warna hijau ini, ya pola pertama ada 2 bulatan, kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang ketiga juga perhatikan warna coklat ini ya, dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, nah, polanya bulatan ini membentuk segitiga ya. Oke, yang keenam. Ya, kalau ini pembentuk apa? Iya, pola bulatannya membentuk kira-kira persegi ya. Ya, lanjut yang nomor 6. Nah, ini. Kalau ini ada 2, kemudian 6 ya. Nah, mungkin kalau dikatakan persegi bukan ya, atau persegi panjang ya. Oke, yang nomor 7. Ya, ini cukup unik ini ya. Jadi dari 1 kemudian dibelah, tapi bentuknya dia tetap seperti bentuk aslinya. Nah, ini namanya nanti bentuk fraktal ya. Ya, nomor 8 ini juga sama, bentuk yang pertama segitiga, setiap bagian-bagian terkecilnya juga berupa segitiga. Ya, ini juga namanya fraktal ya. Oke, nomor 9, nah, dari objeknya 1, kemudian 4, 1, 2, 7 dan seterusnya. Nah, sekarang nanti kita akan amati masing-masing pola dari nomor 1 sampai nomor 9 agar kita memahami betul yang dimaksud dengan pola bilangan ya. Oke, yang pertama kita diminta dari pola yang diberikan nanti tentukan banyaknya objek pada 2 pola berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita cek pola pertama, kedua, ketiga dan keempat yang sudah di situ yang ada ya. Kita hitung berapa banyaknya objek ya. Pola yang pertama banyaknya objek tentu mudah ya, 1, kemudian yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat 4. Saya yakin pola berikutnya kalian bisa menjawab dengan cepat ya. Berarti pola berikutnya pola kelima dan keenam ya. Sekarang kita amati dari pola 1 ke 2 ya, 1 ke 2 ya, objeknya kayaknya bertambah 1 ya, ini bertambah 1 ya. Kemudian dari 2 ke 3 juga bertambah 1, kemudian dari 3 ke 4 juga bertambah 1, sehingga kita begitu mudah bisa menyimpulkan maka pola berikutnya nanti juga bertambah 1. Jadi pola berikutnya 5, pola berikutnya lagi adalah 6 ya, very easy. Oke, untuk pola yang kedua ya, tentukan banyaknya objek pada 2 pola berikutnya. Jadi pertanyaannya sama. Sekarang kita perhatikan untuk pola yang pertama ya, objeknya ada berapa ini? Ya, ada 2, kemudian berikutnya ya ada 4 ya, berikutnya lagi ya ada 6 kalau kita hitung. Nah, ini berapa? 8 ya. Ini kalau kita amati 2, 4, 6, 8 adalah ya bilangan genap. Ini sering dikatakan sebagai pola bilangan genap ya. Saya yakin pola ke-5 dan ke-6 sudah bisa kalian temukan ya. Tapi tidak ada salahnya kita analisis dari pola pertama ke kedua. Ya, 2 ke 4 ini objeknya bertambah 2 ya. Oke, 4 ke 6 objeknya juga bertambah 2. Berikutnya lagi
bertambah 2, sehingga pola berikutnya 8 ditambah 2 dapat 10, 10 ditambah 2 dapat 12. Jadi sekali lagi ini adalah termasuk pola bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Oke, yang ketiga perhatikan polanya ya. Oke, sekarang kita cek pola yang pertama ya, jumlahnya objek ada 1 ya, ini bertambah 2 jadi 3, bertambah 2 lagi menjadi 5, bertambah 2 lagi menjadi 7 ya. Ini kalau diamati 1, 3, 5, 7 ya bilangan ganjil. Ini berarti pola bilangan ganjil ya. Nah, saya yakin berikutnya kalian bisa tebak berapa pola berikutnya. Coba kita analisis. 1 ke 3 tadi objeknya bertambah 2, 3 ke 5 objeknya juga bertambah 2, 5 ke 7 objeknya juga bertambah 2. Berarti berikutnya bertambah 2, dari 7 menjadi 9, dari 9 ditambah 2 menjadi 11. Jadi dua pola jumlah objek pada dua pola berikutnya 9 dan 11. Jadi sekali lagi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, ini adalah pola bilangan ganjil. Oke. Yang keempat perhatikan ya. Ya, ini bentuk susunannya berupa segitiga ya, atau sering disebut dengan pola bilangan segitiga ya. Dan segitiganya adalah segitiga ya, segitiga sama sisi ya. Oke, yang pertama ini jumlah objeknya adalah 1, yang kedua pola ini objeknya ada 3. Berikutnya ada berapa? Iya, ada 9, ada 6, mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah iya 10. Nah, kalian amati untuk pola ini dia bertambah 2 ya kan. Nah, kemudian ini lagi dari 3 ini bertambah 3, ini bertambah, iya objeknya bertambah 4. Nah, sehingga kalau kita cek dari 1 ke 3 bertambah 2, dari 3 ke 6 bertambah 3, dari 6 ke 10 bertambah 4. Maka dengan mudah suku ke berikutnya atau pola berikutnya setelah nambah 2, nambah 3, nambah 4 berarti nambah 5. Jadi berikutnya adalah 15. Berikutnya lagi berarti nambahnya 6 ya, jadinya 21. Berarti suku berikutnya adalah 15 dan berikutnya lagi adalah 21. Ini dikenal dengan nama pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut pada bentuk berikutnya. Ya, ini pola yang pertama kalau kita amati ya 1 ya. Pola yang kedua ya bentuknya ya persegi ya, 2 kali 2 ya. Berikutnya lagi bentuknya menyusun, bulatannya menyusun bentuk persegi 3 kali 3. Berikutnya adalah 4 kali 4. Sehingga kalau kita temukan polanya, yang pertama itu 1 kali 1, yang kedua berarti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, berarti suku berikutnya iya 5 kali 5, atau nanti jumlah bulatan atau objeknya ada 25. Berikutnya lagi gimana? Iya 6 kali 6, berarti berapa? 36 ya. Oke, very easy ya, menarik dan menantang ya. Oke, lanjut berikutnya. Perhatikan objek warna kuning ya. Yang pertama kita cek jumlah objeknya ada 2 ya. Berikutnya lagi objeknya bertambah. Nah, kalau dihitung ada 6. Berikutnya lagi kalau dihitung, iya berapa, ngitungnya dari mana? Ya 3-nya sebanyak 4 kali ya, 3 kali 4 12. Berikutnya 4-nya sebanyak 5 kali, 4 kali 5 iya 20. Maka berikutnya gimana? Nah, kita tentukan lagi. Tadi kita untuk mendapatkan 2 ya 1 kali 2 ya. Jadi ke atasnya 1, melebarnya 2. Berikutnya untuk dapatkan 6 ya, dapat 6 ini 2 dikali 3. Ini 3 dikali 4 12. Ini 4 dikali 5 20. Nah, kita cek 1 kali 2 dapat 2. Berikutnya jadi 2 kali 3 dapatnya 6. 3 kali 4 dapatnya 12. 4 kali 5 dapatnya 20. Maka suku berikutnya ya dengan mudah bisa kita dapatkan, berarti 5 kali 6 30 ya. Selanjutnya lagi berarti 6 kali 7 atau 42. Oke, very easy, cukup menantang ya. Oke, ini butuh kejelian kita dan intuisi kita dalam menentukan polanya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ya berapa banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Pada pola pertama objeknya ada 1 ya, berupa persegi ini ya, ada 1. Kemudian kayaknya ini dibelah dan tetap perseginya, jadinya 4. Kemudian dibelah lagi perseginya, jadinya berapa ini?
Iya, 16 ya. Nah, ini dikenal dengan nama bilangan bilangan fraktal ya. Fraktal itu artinya meskipun pada bilangan terkecil dia bentuknya tetap seperti semula. Jadi yang paling kecil unitnya di sini seperti ini, dia akan tetap sama dengan yang paling besar. Ini namanya fraktal ya. Oke, sekarang untuk menentukan pola berikutnya kita perhatikan. Nah, satu ini berarti karena tadi dibelah 4 ya. Pada pola berikutnya ini 4 pangkat 0 nilainya 1, ini 4 pangkat 1 nilainya 4, ini 4 pangkat 2, 16 ya. Berikutnya lagi bisa kita pastikan 4 pangkat 3 ya, 64. Pada suku berikutnya 4 pangkat 4, jadi 16 kali 16, 256 ya. Oke, ini sangat menantang. Sekali lagi, ini adalah pola bilangan fraktal ya. Jadi pada bagian terkecilnya tetap akan sama dengan bagian yang paling besar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga bentuk fraktal ya, berupa segitiga sama sisi ya. Oke, objek yang pertama jumlahnya 1. Nah, objek yang kedua ya, ini meskipun bentuknya ini, dia tetap akan seperti yang pertama ya. Itu namanya fraktal ya. Ini jumlahnya 3. Ini juga bagian terkecilnya akan sama dengan yang pertama ya. Jumlahnya berapa? 9 ya. Pasti kalian sudah bisa merujuk kira-kira suku berikutnya seperti apa ya, atau polanya. Ya, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 ya. Ini 3 pangkat 2, berarti berikutnya 3 pangkat 3 berapa? 27, dan berikutnya 3 pangkat 4 ya 81. Jadi ini pola fraktal untuk segitiga sama sisi ya. Sangat menarik ya fraktal ya. Oke. Berikutnya adalah ya, ini objeknya ya berwarna hijau. Yang pertama jumlahnya berapa? 1. Kemudian bertambah ke kiri, ke kanan, dan ke atas ya, 4 ya. Kemudian bertambah lagi ke kiri, ke kanan, ke atas, jadinya 7. Bertambah lagi ke kiri, ke kanan, ke atas, dapatnya 10 ya. Ya, berarti kiri, kanan, atas ada 3 kali penambahan setiap kali berpindah suku. Berarti 1 ke 4 bertambah 3, 4 ke 7 bertambah 3, 7 ke 10 bertambah 3. Maka suku berikutnya bisa kita tebak, yaitu 10 ditambah 3, yaitu 13, ditambah 3 lagi, yaitu 16 ya. Oke, very easy. Oke, sekarang dari simpulan kita dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah pengantar untuk pola bilangan ya, sebelum nanti kita belajar mengenai barisan dan deret. Maka simpulan kita apa pola bilangan itu? Ya, tentunya ada keteraturan ya, dari pola pertama ke kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi simpulan kita pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang berikutnya. Oke, kita cukupkan dulu belajar kita mengenai barisan dan deret bagian yang pertama pada topik pola bilangan. Mudah-mudahan bisa kalian kuasai konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya berkenaan dengan barisan dan deret bagian yang pertama, khususnya pada topik barisan aritmetika. Senang membersamai kalian belajar, tetap semangat. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.